Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sufi, dengan mata batin mereka yang tajam, melihat fenomena Khawarij bukan sekadar sebagai sebuah kelompok politik yang gagal. Mereka melihatnya sebagai cerminan dari penyakit hati yang paling berbahaya. Penyakit-penyakit ini bisa menjangkiti siapa saja, kapan saja, jika kita tidak waspada. Penyakit yang pertama adalah hasad atau kedengkian, sebuah perasaan iri yang membuat seseorang merasa dirinya lah yang paling benar dan tidak suka melihat kebaikan pada orang lain. Lalu ada takabur, kesombongan yang membuat seseorang memandang rendah sesamanya, seolah-olah surga hanya diciptakan untuk dirinya sendiri. Dan yang paling mengerikan adalah gadab, amarah yang tak terkendali. Amarah yang begitu menguasai jiwa hingga membuat seseorang tega menumpahkan darah saudaranya sendiri tanpa rasa iba sedikit pun. Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam, pernah berkata, Khawarij adalah bukti nyata betapa ibadah lahiriah tidak ada artinya tanpa hati yang bersih. Salat mereka mungkin lebih lama, puasa mereka mungkin lebih banyak, tetapi hati mereka kosong dari kasih sayang. Bagi para sufi, esensi agama bukanlah tentang seberapa keras kita menerapkan hukum, tetapi tentang seberapa lembut hati kita dalam merangkul sesama. Sebab Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai pedang yang siap menebas leher saudara sendiri hanya karena perbedaan pandangan. Lalu, bagaimana kita bisa membentengi diri dan keluarga kita dari pemikiran Khawarij gaya baru yang menyebar di zaman modern ini? Pertama dan yang paling utama, pelajarilah Islam dari sumber yang benar. Belajarlah dari para ulama yang sanad ilmunya jelas, yang akhlaknya menyejukkan, yang ilmunya mendalam. Jangan pernah mencukupkan diri dengan potongan-potongan video provokatif di media sosial atau dari selebgram tanpa sumber yang jelas. Ilmu agama itu ibarat lautan, jangan hanya puas dengan buih di permukaannya. Kedua, seimbangkan ibadah ritual kita dengan kasih sayang kepada sesama manusia. Jangan sampai kita rajin salat malam, tapi di siang hari lisan kita tajam menyakiti tetangga. Ingatlah sabda baginda Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Manfaat itu lahir dari cinta, bukan dari kebencian. Ketiga, tahan lisan kita dari mudahnya mengkafirkan sesama muslim. Ini adalah ciri khas utama kaum Khawarij sejak dulu hingga sekarang. Imam Al-Tahawi dalam kitab akidahnya yang masyhur telah memberikan batasan yang jelas. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat umat Islam karena dosa besar yang ia lakukan, selama ia tidak menghalalkannya. Menuduh kafir adalah perkara yang sangat berat. Jangan kita bermain-main dengannya. Dan yang keempat, ingatlah selalu bahwa jihad yang paling besar bukanlah mengangkat senjata, melainkan jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Ketika kembali dari sebuah peperangan, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat terkejut dan bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad melawan hawa nafsu, melawan kesombongan, melawan amarah, melawan keinginan untuk merasa paling suci. Itulah jihad kita yang sesungguhnya setiap hari. Coba kita renungkan sejenak. Bayangkan bila Rasulullah sang kekasih hati hadir di tenggo-tengga kita hari ini. Apakah beliau akan tersenyum bangga melihat umatnya saling caci, saling benci, bahkan saling membantai atas nama membela agamanya? Tentu tidak. Mungkin beliau justru akan menangis, seperti tangisnya yang pilu ketika memikirkan nasib umatnya di setiap malam. Para sufi mengajarkan kita sebuah kebenaran yang indah. Orang yang benar-benar bersama Rasulullah bukanlah yang paling keras suaranya dalam berteriak, tetapi yang paling lembut hatinya terhadap seluruh umat. Khawarij modern mungkin datang dengan wajah garang penuh kebencian, tetapi jalan yang diajarkan Rasulullah adalah jalan cinta, jalan kasih sayang, dan jalan rahmat. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Melindungi, lindungilah kami, keluarga kami, dan seluruh umat Muhammad dari paham-paham yang menyesatkan. Lindungi kami dari kebencian yang memecah belah dan dari fanatisme buta yang menutup mata kami dari luasnya rahmat-Mu. Ya Rob, jadikanlah kami umat yang lembut hatinya, yang teguh istiqomah dalam ibadah, dan yang penuh kasih sayang dalam berinteraksi dengan sesama. Satukanlah hati kami di bawah panji Nabi-Mu yang mulia, bukan dengan pedang kebencian,
tetapi dengan tali cinta yang engkau titipkan di dalam hatinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Dukung terus dakwah penuh cinta ini dengan menekan tombol like, bagikan kebaikan ini kepada yang lain, dan subscribe channel ini. Niatkan semua itu sebagai ibadah, semoga menjadi amal jariah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.